Ya, kita lanjut. Kita mau bahas tentang gambar dan rupa Allah. Mungkin ini topik yang sering kali kita dengar ya, istilah gambar dan rupa Allah itu apa? Apa beda, sama nggak gambar dan rupa Allah itu? Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda ya. Tapi kalian bilangnya beda. Bedanya apa? Gambar itu kayak apa? Gambar itu foto, ya kan? Kalau rupa wujudnya, benar ya? Oke, jadi ada gambarnya Allah, lalu ada wujudnya Allah. Masa Allah berwujud? Allah kan roh. Kok ada rupanya? Jadi yang disebut rupa itu maksudnya apa? Roh itu ada wujudnya nggak? Nah, kok dikatakan ada wujudnya Allah atau rupanya Allah? Manusia punya roh, sama seperti Allah adalah roh. Itu kompositnya. Ya, komposit itu maksudnya bahan baku kita itu apa tadi? Tubuh dan jiwa, ya. Nah, lalu Pak Simus juga kadang-kadang dia menambahkan istilah intelek atau nous. Ini tadi saya katakan ini subjek berpikir dari jiwa. Nah, subjeknya ini tergantung mau pihak kepada Allah atau pada yang di luar Allah atau yang tercipta, gitu ya. So itu kompositnya. Tapi komposit ini dicetak di dalam satu gambar atau dicetak menurut sebuah gambar. Sama saya sering ilustrasikan, ada seorang pematung atau pemahat kayu, ya. Suatu saat dia diberi tugas untuk membuat patung Putri Diana misalnya. Oke. Tapi si pematung itu nggak pernah lihat Putri Diana. Ya, Putri Diana udah almarhum ya, udah meninggal. Dia nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat, nggak pernah kenal wajahnya kayak gimana. Terus dia diberi tugas untuk pahat patung Putri Diana. Bisa nggak kira-kira pemahat itu mahat? Nggak bisa. Ya kan? Nah, makanya dia dikasih gambar. Oh, ini loh foto Diana. Nah, baru si pemahat itu bisa pahat itu patung atau apa karya dari tangannya tentang Putri Diana. Ya, gitu. Nah, lalu waktu dia pahat, jadilah itu rupa Diana. Patungnya jadi. Itu yang disebut kita sebagai rupa. Tapi itu rupanya Allah. Apakah itu Diana? Bukan. Itu rupa Diana. Oke. Jadi kalau saya tanya, rupa Allah itu Allah? Rupa Allah itu sama dengan Allah? Bukan. Jadi kalau saya katakan, loh Allah itu kan roh. Apa bisa diwujudkan dalam sebuah rupa? Bisa, karena Allah punya gambar. Jadi sama kayak Sutrisna punya gambar nih, punya foto. Lalu saya bisa wujudkan gambarnya Sutriska itu jadi rupanya Sutriska. Karena dalam bentuk patung. Atau dalam bentuk, sekarang kan patung lilin ya. Mirip banget ya kan.
Misalnya kayak patung Jokowi ya. Ya dong. Nah, itu patung. Rupa. Nah, misalnya kayak tadi rupanya si Sutriska. Tapi saya tanya, apakah rupa Sutriska ini sama dengan si Sutriska? Tidak. Gitu. Ya. Jadi kalau ada rupa, ya pasti rupa itu berasal dari mana? Gambar. Nah, kok ada gambar? Karena ada si Sutriskanya. Ngerti nggak? Jadi gambar itu berasal dari mana? Dari sang pribadinya yang punya yang digambarkan itu. You see? Bingung ya? Enggak kan? Nah, jadi kalau saya kasih foto nih fotonya Sutriska, lalu kamu lihat, oh ini bukan Sutriska, ini si siapa Dewi misalnya. Nah, gitu. Nah, kok bisa dibedakan? Hah? Loh, kok kita bisa membedakan ini bukan Sutriska, ini bukan ini. Nah, kan gini. Kok kita bisa membedakan? Ini bukan gambarnya Allah ini. Tapi ini bukan gambarnya Allah ini. Kok kita bisa tahu ini gambarnya Allah atau bukan? Sama kayak saya kasih kamu foto, terus kamu lihat. Saya bilang ini gambarnya Sutriska. Terus si Nofri bilang, bukan, ini bukan Sutriska. Ini si Boy misalnya. Coba. Atau ini si Dewi misalnya. Lah kok Nofri bisa tahu? Karena Nofri kenal apanya? Pribadinya. You see? Nah, sama. Siapa yang bisa kenal pribadi Allah? Yang bisa mengatakan ini gambar Allah, ini bukan. Berarti harus ada pribadi yang kenal Allah. Jadi gambar umumnya, siapa yang kenal Allah, yang bisa menjelaskan ini loh gambar Allah, ini bukan. Ya, tentu pribadi yang berasal dari Allah, yang kenal dengan si Allah. Oke? Ya, nah kita lihat apa konsep dari Maximus ya tentang gambar dan rupa Allah ini. Nah, bagi dia gambar dan rupa Allah ini adalah ada beberapa poin yang kita mau bahas ya. Ini ada di dalam diri manusia dan inilah yang akan menjelaskan tentang inkarnasi, eskatologis dan beberapa artistik lainnya ya. Nah, kalau kemarin mungkin sudah pernah baca buku atau pernah bahas tentang inkarnasi. Inkarnasi itu artinya firman Allah jadi manusia atau mengambil wujud daging manusia. Oke. Nah, kalau kita pernah bahas tentang inkarnasi, ada firman Allah jadi manusia yang diberi nama Yesus Kristus. Ya. Nah, lalu dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak ada seorang pun yang mengenal Allah kecuali dia yang berasal dari Allah. Coba baca Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Allah yang ada di dalam Dialah yang menyatakan. Inilah Allah itu. Ya kan? Nah, berarti siapa yang menyatakan inilah Allah?
Yang sejati, yang benar. Kristus. Karena dia berasal dari Allah. Oke, jadi waktu kita bahas tentang gambar Allah di dalam diri manusia, itu nggak bisa lepas dari Kristus. Sebab apa? Kristuslah yang menyatakan ini adalah gambar Allah. Nah, waktu dia mengatakan, waktu dia bisa membedakan ini gambar Allah, ini bukan Allah, karena dia tahu siapa yang ada di dalam gambar itu. Ya, dia tahu siapa yang ada di dalam gambar. Sama seperti tadi ilustrasinya. Ini bukan gambarnya Sutriska nih. Kok bisa tahu? Karena saya kenal siapa orangnya kan gitu. Ya kan? Nah, inkarnasi Kristus mengenal siapa Allah itu. Makanya dia mengatakan aku yang menyatakannya siapa Allah itu. Ya. Nah, lalu kalau dia bisa menyatakan siapa Allah itu, ya, orang yang mengatakan siapa Allah itu, Allah yang sejati atau Allah yang bukan, ya, ciri sebuah gambar, ya, itu menjelaskan siapa yang ada di dalam gambar itu. Oke. Nah, misalnya saya tidak pernah lihat, misalnya saya tidak pernah jumpa dengan Putri Dayana atau Putri Diana. Tapi begitu saya lihat fotonya, gambarnya, oh saya jadi tahu ciri-cirinya. Ya, saya jadi tahu ciri-cirinya. Oh, hidungnya seperti ini, mukanya seperti ini. Nah, gambar itu menjelaskan sang pribadi. Ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan sang pribadi itu? Kristus tadi. Nah, berarti Kristus itu adalah gambarnya Allah yang hidup. Gambar Allah yang hidup. Karena tadi dia menjadi manusia. Nah, ini dijelaskan oleh Maximus, ya. Jadi kalau kita baca misalnya dalam buku Andrew Ludd ini, nanti kalian bisa copy ya di Google Classroom, baca halaman 86, 87. Nah, di situ menjelaskan tentang gambar Allah di dalam Kristus. Kristuslah gambar Allah itu. Sebab apa? Sebab dia yang menjelaskan siapa Allah itu. Tapi, apakah gambar Allah itu adalah Allah? Allah Sang Bapa maksudnya? Bukan. Sama seperti tadi saya katakan, gambarnya Sutriska apakah sama dengan pribadinya Sutriska? Bukan kan? Gambarnya, fotonya generasi, apakah ini sama dengan si generasinya? Sama? Bukan. Tapi gambarnya, fotonya si generasi itu bisa menjelaskan siapa generasi itu. Oh, orangnya gemuk, matanya sipit. Kalau belajar suka ngantuk-ngantuk. Nah, gitu. Ya kan? Oh, rambutnya modelnya begitu. Alisnya panjang sebelah. Oke, misalnya gitu. Itu kan yang ada di dalam gambar. Nah, di dalam kitab suci, siapa yang menjelaskan Allah itu disebut Bapa, Allah itu Roh,
Siapa yang aku jalan kepada Allah, aku berasal dari Allah, Allah itu mengutus aku untuk menyelamatkan kamu. Siapa yang bisa menjelaskan Allah itu kayak gini, rencananya kayak gini kepada kita? Siapa? Nah, makanya dia disebut sebagai gambarnya Allah. Sebab dia yang menjelaskan tentang siapa Allah. Lalu kalau kita tanya, apakah gambar Allah itu adalah Allah itu? No. Gambar Allah itulah Kristus, bukan Allah. Ya? Bisa paham nggak? Ya, saya tadi katakan gambarnya generasi ya bukan generasi, menjelaskan siapa generasi. Oke? Nah, lalu kita baca Kolose. Kolose 1 ayat yang ke Kolose 2 ya. Kolose 1 ayat yang ke 15 coba baca. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dan pertama dari segala yang diciptakan. Nah, Paulus mengatakan he is the image of the invisible God. Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Tapi apakah dia adalah Allah dari Sang Bapa itu? Apakah dia adalah Allah dari Sang Pribadi itu? Bukan. Dia adalah gambarnya Allah. Allah itu tidak kelihatan karena roh. Nah, lalu di situ dikatakan dia adalah yang sulung dari segala yang diciptakan. Nah, ini penting. Nah, ini tadi saya bilang, berarti dia sebetulnya gambar Allah yang sudah ada dalam kekekalan. Yang sulung, yang kekal. Baru diciptakan seluruh manusia melalui gambar itu. Nah, berarti kita ini diciptakan menurut Kristus. Kenapa? Karena dia yang sulung, yang pertama. Tapi apakah gambar itu diciptakan? Gambar Allah itu diciptakan? Oke, kalau itu barang ciptaan, misalnya saya mau buat gambarnya Sutriska. Saya foto, berarti foto itu ciptaan bukan? Ciptaan, sengaja dibuat. Tapi ini gambar Allah ini adalah sesuatu yang hidup, bukan diciptakan. Karena ini belum bicara soal ciptaan ini, nggak ada yang diciptakan, belum ada penciptaan. Ya, tapi yang disebut sebagai gambar karena kita pakai bahasa kata gambar, jadi kita pikir seolah-olah gambar itu diciptakan, kayak Allah melukiskan dirinya gitu loh. Ngerti nggak? Allah melukiskan, kita bisa melukiskan diri kita kan di atas kanvas kan, oke? Jadi lukisan kita itu kan ciptaan. Nah, sama seperti Allah itu melukiskan dirinya menjadi sebuah gambar. Nah, bukan seperti itu. Jadi kata gambar itu sebetulnya adalah, makanya Paulus jadi jelas, oh ternyata yang disebut gambar itu adalah firman-Nya sendiri, yaitu Kristus. Kenapa pakai istilah gambar? Apakah Allah itu bisa digambar? Pernah lihat gambar Allah? Apakah Allah itu bisa digambar? Sebetulnya nggak bisa, karena Allah itu tidak kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan nggak bisa digambar, mau gambar apa? Tapi istilah gambar ini adalah maksudnya menjelaskan sang anak. Sang anak itulah yang menjelaskan segala sesuatu tentang Allah, itulah gambar. Oke? Nah, kemudian dia menjadi yang sulung dari segala yang diciptakan, berarti dia menjadi cetakan, jadi di archetype tahu ya, cetakannya
sehingga nanti ada hasil yang dicetak itu. Jadi dia kayak jadi contoh, kayak jadi pola. Sama seperti kalau kamu mau menjahit baju, buat sebuah baju, kamu buat pola dulu kan? Pola itu satu, tapi bajunya bisa banyak. Sama, Kristus itu satu, tapi manusianya banyak. Nah, dia adalah pola ciptaan kita. Ya, coba kita buka Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 5 deh. Bukan ayat 8. Ayat 5, ya, baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, siapa di sini ada dalam rupa Allah? Baca dari ayat kelima tadi. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, di sini Kristus oleh Paulus dikatakan apa? Dia adalah the likeness of God. Atau the form of God. Atau di sini dikatakan morphe. Oke? Morphe. Rupa Allah. Atau tadi saya katakan bahasa sehari-harinya kalau nggak ngerti rupa, wujudnya Allah. Gitu. Tadi gambar Allah berarti yang menjelaskan segala sesuatu tentang Allah. Nah, sekarang kalau itu adalah wujudnya Allah, apa maksudnya itu? Kalau dia adalah wujudnya Allah, maksudnya apa? The morphe theo and morphe theo kalau bahasa Yunaninya. Hos and morphe theo uparkon. Ya. He was in the form of God. Nah, tadi kan saya sudah katakan, ilustrasi lagi, ada gambarnya Sutriska, lalu si pematung ini pahat nih, lewat gambar tadi, jadilah patung Dewi Sutriska, misalnya gitu. Oke. Atau patung Sutriska, gula. Ya. Nah, terus patung itu disebut sebagai apa kalian? Rupanya si Sutriska. Tapi apakah sama itu adalah pribadinya Sutriska? Enggak kan? Oke. Nah, kalau Kristus itu adalah rupanya Allah, berarti apa ini? Wujudnya Allah, berarti apa? Hah? Kalau di sekarang ada rupanya Allah ini berarti apa? Si anak Allah tadi ya, yang adalah gambar Allah itu tadi harus mengambil satu komposit. Satu rupa, satu wujud. Komposit tahu ya? Gitu, bahan. Nah, maka kalau Kristus itu adalah gambar Allah dan rupa Allah, inkarnasi adalah satu keniscayaan, satu keharusan. Kenapa? Karena dia adalah rupa Allah yang harus berwujud. Harus ada kompositnya. Harus ada wujudnya, ada kompositnya. Nah, gimana caranya Allah itu berkomposit? Padahal kan dia roh, firman Allah itu roh. Gimana caranya dia bisa punya komposit?
Dia harus turun jadi mengambil daging manusia. Sama seperti saya punya gambarnya Allah. Bagaimana saya membuat wujudnya Sutriska? Ya saya bisa pakai bahan lilin, bahan dari kayu. Benar nggak? Ada kompositnya. Ya, saya buat itu. Jadi kayak lilin, patung lilinnya si Sutriska. Oh, kayak gini wujudnya, rupanya si Sutriska. Bisa pahami? Oke, jadi kalau Kristus adalah rupa Allah, berarti dia harus mengambil komposit sebuah rupa. Nah, rupa yang dia ambil adalah tubuh dan jiwa. Itu kompositnya. Atau dia mengambil kodrat manusia dari perawan Maria. Jadi kalau tidak ada komposit atau tidak ada tubuh dan jiwanya, ya nggak bisa disebut sebagai rupa Allah. Gitu? Paham sekarang? Jadi bisa bedain antara gambar dan rupa Allah? Oke. Nah, gambar Allah itu apa? Rupa Allah itu apa? Gambar Allah itu siapa? Rupa Allah itu siapa? Nah, gambar Allah itu apa? Gambar Allah itu adalah segala sesuatu tentang Allah. Siapa? Kristus. Rupa Allah itu apa? Wujudnya Allah. Ya toh? Kompositnya Allah. Yang bisa dilihat. Karena kalau rupa ya harus bisa dilihat. Kalau enggak ya apa itu? Hantu ya. Tapi kalau itu ada wujudnya Allah, berarti berkomposit. Siapa itu yang berkomposit dari Allah? Ya, tapi juga bisa dilihat. Kristus. Kalau Kristus berkomposit jadi malaikat bisa dilihat? Nggak bisa. Kita nggak bisa lihat malaikat. Oke, Roman bisa lihat malaikat? Roman cuma bisa lihat cewek cantik, ya kan? Malaikat nggak bisa. Oke. Nah, oleh sebab itu Yesus berinkarnasi jadi manusia supaya dia bisa dilihat oleh kita. Makanya Yohanes mengatakan, aku melihat dia, bisa meraba dia, bisa menyentuh dia, bisa apa lagi? Menyaksikan dia, ya kan? 1 Yohanes 1 itu. Benar nggak? Karena dia adalah rupa Allah yang memang bisa dilihat. Oke, Allah itu nggak kelihatan. Allah itu non-komposit. Allah itu nggak ada bahannya. Bahannya Allah nggak ada. Dia roh. Tapi kok ada rupanya, gimana caranya? Kok ada wujudnya? Itulah Sang Firman itu berkomposisi jadi manusia. Kenapa kok jadi manusia, Pak? Ya, supaya bisa dilihat oleh manusia. Karena kalau jadi malaikat, kita nggak bisa lihat. Pak, kenapa kalau dia nggak jadi binatang? Kan binatang bisa dilihat. Tumbuhan juga bisa dilihat. Kenapa? Hah? Oke, binatang nggak punya roh. Oke, that's good answer. Tumbuhan nggak punya roh. Kok dia mengambil komposit manusia? Ya selain memang dia mau menyelamatkan manusia, tapi sebelumnya itu apa? Seandainya manusia ini nggak jatuh ke dalam dosa nih. Seandainya Adam dan Hawa itu lurus saja taat, gitu, nggak ada kejatuhan. Dia tetap datang nggak jadi manusia? Tetap. Satu keharusan kan? Karena dia adalah rupa Allah. Jadi gambaran rupa Allah ini sudah ada dalam
kekekalan Allah. Jadi Allah yang kekal itu ya sudah ada gambar dan rupanya gitu loh. Nah, tinggal nanti dia berkomposit jadi manusia, ini kelihatan jadi rupa Allah. Sih, ya. Nah, tapi kenapa dia jadi manusia? Nah, ini yang kita mau bahas. Karena manusia, dia jadi manusia karena manusia itu tadi, karena dia adalah sulung, yang sulung dari manusia. Kolose tadi. Kolose 1 ayat 15 tadi. Dia adalah sulung dari semua yang diciptakan. Kayak gitu. Ya. Nah, dia jadi manusia karena manusia itu dicipta serupa menurut dia. Jadi siapa sebetulnya manusia pertama itu? Siapa sebetulnya manusia pertama itu? Ya, memang secara komposit ya Adam dan Hawa, ya kan? Gitu. Adam dan Hawa, manusia pertama di bumi. Tapi kalau dia pertama berarti dia yang sulung dong. Nah, tapi kenapa kok Yesus itu disebut yang sulung? Nah, pengertian yang sulung itu di dalam kekekalan. Adam dan Hawa itu sudah bukan sulung lagi karena bukan dalam kekekalan, di dalam bumi. Bukan lagi di dalam kekekalan. Kok disebut sulung, Pak? Karena di dalam kekekalan dialah manusia yang pertama itu. Tapi belum mengambil wujud tubuh dan jiwa manusia. Tapi Adam dan Hawa itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah dalam kekekalan itu. Yang adalah firman atau sang anak tadi, sang logos tadi, atau Kristus tadi. Bisa paham? Ya, nah ini yang dipikirkan ini oleh Bapak Gereja, oleh Maximus gitu loh. Kamu mikir gitu nggak? Waktu kamu belajar gambar dan rupa Allah. Happy? Belum ya kan? Nah sekarang udah mikir gini kan? Berarti kan step kamu belajar teologi jadi step lebih maju. Nah gitu loh. Lebih pikirannya jadi lebih advance. Nah sehingga ada gunanya nggak sih buat saya? Ya ada. Nah ada, kamu akan ngerti nanti siapa aku, siapa manusia itu. Berarti kalau mau mencari tahu siapa aku, siapa manusia itu harus cari tahu apa komposisi aku, lalu aku dicetak menurut apa. Ya kan? Tadi komposisi aku tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh, jiwa, roh itu kayak gini nih hubungannya. Lalu aku dibuat dari bahan apa? Kayak gitu tadi. Lalu dicetak menurut apa, nanti untuk apa? Nah, ternyata aku dicetak menurut Kristus dan untuk Kristus. Gitu. Sehingga kalau kita ngerti gambar rupa Allah itu, harusnya kita ngerti tujuan Allah menciptakan kita ngapain di dunia ini. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini kita belum masuk Maximus, tapi kira-kira gambaran besarnya itu seperti itu. Ya, nanti kalian bisa baca di buku Andrew Ludd juga ya, 86, 87. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Oke, jadi sekarang kita udah tahu ya bahwa manusia dicipta menurut Kristus. Nah, sehingga waktu kita menjelaskan gambar Allah dalam diri manusia itu, kita nggak bisa lepas dari istilah inkarnasi Kristus. Lalu untuk apa kita diciptakan, eskatologisnya, lalu ngapain aja artistiknya. Ngapain aja kita dicipta. Kayak tadi, ngapain aku buat patung Lady Diana? Ngapain aku buat patung Jokowi misalnya?
Nah, salah satunya ada unsur artistiknya ya kan, buat keindahan, buat dipajang, buat difoto. Nah, sama manusia itu juga dibuat oleh Allah untuk apa? Ada artistiknya. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau Martinus mengatakan di dalam PL sebetulnya, ya, penampakannya yang terlihat dalam daging, logos Allah hadir di antara Bapa bangsa dan Nabi dalam perjanjian lama secara spiritual. Jadi sudah ada namanya teofani. Ya, ini menggambarkan inkarnasinya yang akan datang. Misalnya dia bergelut dengan Yakub. Nah, itu adalah teofani dari logos Allah itu. Oke. Lalu dia hadir dalam terang api di Gunung Sinai. Itu teofaninya. Semak yang terbakar. Ya. Dalam bentuk tangga Yakub, ada malaikat-malaikat yang turun. Oke. Nah, dia banyak dalam bentuk tamu yang Abraham. Yang ada 3 orang itu. Nah, itu namanya teofani ya. Jadi satu penampakan-penampakan dari logos Allah itu. Ya, jadi logos Allah ini bukan baru ada waktu Mas mau inkarnasi. Enggak. Jadi sudah ada di dalam kekekalan. Ya. Jadi kenapa kok manusia diciptakan punya hidung, punya mulut 1, telinga 2, matanya 2. Kenapa? Karena rupa Allahnya seperti itu. Ya. Jadi kalau dalam rupa Allahnya itu hidungnya 3 ya 3 kita dilahirkan. Ya kan? Nah, jadi ya. Setelah inkarnasinya, logos hadir dengan cara yang persis sama dengan para pemula spiritual, maksudnya para bapak gereja yang awal dalam gereja-gereja mula-mula, dalam memimpin mereka menuju kesempurnaan dan kepada orang yang matang secara spiritual, secara diam-diam menggambarkan di dalam ciri-ciri kedatangan di masa depan seolah-olah dalam sebuah ikon. Ya, kita bisa baca Second Century on Theology halaman 28. Oh, nomor 28 ya. Nih ya. Oke, Second Century on Theology nomor berapa ini? 28 ya. Oke, ini ya. We have a natural criterion, the law of nature. This teaches us that before we can acquire the wisdom that lies in all things, we must through mystical initiation seek their maker. Ya. Jadi kita semua memiliki yang namanya hukum kodrat. The law of nature. Nah, kodrat kita itu adalah menurut gambar dan rupa Allah tadi. Nah, karena itu adalah menurut gambar dan rupa Allah itu, akhirnya kita mencari siapa rupa Allah itu. Karena itu kodrat kita. Oh, ternyata rupa Allah itu adalah Kristus yang menciptakan kita. Maka manusia itu selalu mencari yang namanya Allah, walaupun dia menyangkal. Ya, gitu. Kenapa manusia itu selalu mencari penciptanya? Karena dia dicipta menurut gambar dan rupa Sang Pencipta. Gambar dan rupa Allah sebagai Sang Pencipta. Oke?
Dengan demikian, nah ini diolah dalam sebuah ikon atau dalam sebuah gambar, ya. Maksudnya kayak ada, kalau kita baca misalnya kayak ada orang yang sedang bergulut dengan Yakub, nah itu adalah sebuah ikon manusia, gitu ya. Nah ini teofani itu sepertinya sudah menubuatkan akan kedatangan dia. Ya, dia wujudnya manusia. Oke, sehingga gambar Allah dalam kedewasaan rohani itu berfungsi sebagai ikon sebuah karya seni ilahi yang menyatakan sekilas kemuliaan Kristus dan gerejanya pada kedatangan kedua. Jadi kalau kita seringkali lihat ikon-ikon Kristus atau gambar-gambar Kristus, nah itu adalah satu pengharapan kita bahwa kita akan melihat Kristus wajah berhadapan dengan wajah. Ya. Nah, kalau kita baca misalnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Nah, Dia itu apa? Dia itu adalah ikonnya Allah. Maka kita akan menjadi sama seperti gambar tadi. Nah, saya ambil contoh lagi. Tadi kan saya cerita tentang pemahat ya. Gitu. Nah, seandainya kita itu adalah pemahatnya. Lalu kita diberi tugas sama Allah ini. Kamu, saya beri kamu sebuah bongkahan kayu. Tugasmu adalah jadikan bongkahan kayu itu serupa diriku. Kata Allah dari surga kepada kita. Terus kita tanya, Allah yang ada roh itu kita nggak tahu siapa serupa diriku kayak gimana Allah. Kasih contoh dong. Kalau saya disuruh pahat itu kayu, apakah hidungnya mancung, pesek? Saya nggak tahu Allah. Rambutnya panjang atau pendek, mukanya bulat atau lonjong, ya kan? Tinggi atau pendek orangnya, saya nggak tahu. Nah, lalu Allah utus nih, ini gambar buat kamu lihat. Dia kirim gambar itu dari surga, dia kirim pakai pos atau apalah. Ya kan? Nah, itulah disebut berita Injil. Dikasih. Nah, terus kita dapat, terus kita buka. Oh, ternyata ikonnya tuh seperti ini, gambarnya seperti ini. Nah, jadi kata Maximus, fungsi sebuah ikon itu adalah untuk kedewasaan rohani kita. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa tahu model apa yang mau kita pahat. Oh, Tuhan kasih gambarnya, ternyata kita lihat, oh ini gambar Kristus, ikon Kristus supaya. Ya udah, saya mau pahat kayak dia. Paham? Ya. Nah, jadi kita mau menjalani hidup itu dalam kedewasaan rohani dengan melihat atau meneladani ikon itu. Ya. Maka ikon itu kayak semacam karya seni ilahi. Jadi hidup ini seperti karya seni, kita tuh sedang memahat kayu tadi, kayu kita masing-masing. Jadi kita sedang memahat hidup kita nih menjadi serupa dengan Kristus. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, sebentar lagi ya. Kita selesaikan ini sebentar. Dalam teks Filokalia lain, Maximus mengatakan bahwa jika kita dicipta menurut gambar Allah, maka kita harus menjadi gambar diri kita sendiri dan Allah. Kehilangan keterikatan kita pada hal-hal materi sehingga kita dapat berkomunikasi dengan Allah dan menjadi seperti Dia. Maximus menghubungkan realisasi elemen ilahi dan manusia dalam diri kita dengan pertumbuhan kasih dalam pengilahian. Oleh karena itu, menurut Maximus, semakin kita menjadi seperti Allah, kita menjadi manusia sejati
dan proses ini dibuktikan dalam kasih kepada Allah dan sesama. Selain itu, Maximus berbicara tentang orang-orang kudus yang hidup sesuai dengan kodratnya dan bagaimana mereka melakukannya bertepatan dengan mengenakan seluruh gambaran surgawi. Ya, ini ada di halaman 277 sampai 278. Saya terjemahkan aja. Nanti kalian bisa lihat ya. Nah, di sini dikatakan mengalami yang namanya pengilahian. Pertumbuhan kasih dalam pengilahian. Jadi kalau Tuhan kasih kita gambar Allah, berarti kita punya potensi untuk menjadi serupa dengan Allah. Tadi, kalau saya nggak punya gambar, saya mau pahat apa patung saya ini? Kan gitu. Begitu saya punya gambar, oh saya jadi ngerti, saya harus pahatnya modelnya seperti ini. Ternyata yang harus saya pahat itu seperti ini, karena ada gambarnya. Nah, berarti gambar itu adalah satu potensi dalam diri kita untuk kita pakai menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita baca di buku ini, nah ini dari Andrew Ludd ya, halaman ini. Oh, ini tadi logos logo ya. Essence and energy. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Logos dan logo ini ada di sini. Jadi apa yang saya jelaskan itu ada di buku ini ya. Di buku ini juga. Mana sih? Oh, 86, sorry. Nih. Oke, nah ini according to image. Nah, sekarang ada potensi tadi ya. Nah, di sini Andrew Ludd mengatakan menjadi serupa itu artinya kita berproses homoiosis. Coba baca, homoiosis. Ya, artinya ini homo itu artinya sama, iosis itu sebuah proses. Iosis itu artinya a process, bukan a state. Ya. Nah, sehingga kalau kita dicipta menurut kat ekona, ya, according to the image, kat ekona, kita diberi sebuah kesempatan oleh Allah untuk berproses menjadi seperti dia, homo, likeness. Nah, kata iosis ini mengimplikasi sebuah proses ya, bukan sebuah state atau keadaan. Nah, jadi menurut Maximus, manusia itu dicipta menurut gambar Allah supaya manusia bisa berproses menjadi serupa Allah. Maka yang wajar komposit kita sekarang, komposit kita yang tadi ya, ada jiwa, nus, dan tubuh, ketiga komposit ini harusnya mengarah kepada siapa? Allah atau homoiosis tadi. Oke? Nah, kalau kita mengarahnya hanya kepada ciptaan, miss the target. Melenceng. Nah, itu yang disebut sebagai dosa. Miss the target. Artinya hamartia itu miss the target, melenceng dari sasaran. Sasarannya apa? Homoiosis. Jadi serupa dengan Allah. Tapi melenceng kepada hal-hal yang fana. Nah, makanya itu disebut sebagai dosa. Dosa itu artinya disuruh jalan lurus, kita berbelok kiri, kanan. Sama kayak kalian kan? Disuruh belajar, kumpulin tugas, melenceng terus. Nah, ya udah. Dipukul lah. Oke. Ya, sama saya dulu juga jadi mahasiswa,
Sering dimarahin juga. Nah, sekarang saya balas ya kan? Hah? Iya. Nanti kalau kalian jadi dosen, sama kan? Bakal marahin juga. Ya. Gitu. Oke. Di Alkitab kan juga mengatakan Allah itu murka. Siapa yang dia hukum? Sodom dan Gomora. Apalagi? Hah? Di PL itu kan Allah itu apa? Iya. Kenapa Israel itu ada Paskah? Hah? Paskah itu berarti apa? Melewati atau lolos dari murka Allah, itu sebetulnya artinya Paskah. Jadi kamu jangan senang-senang kalau aku udah lolos dari murka Allah gitu. Kita harus bersyukur ya kan gitu. Bukan bersenang-senang tapi bersyukur. Karena lolos dari si murka Allah itu. Oke, kita nggak bahas itu ya. Kita bahasnya ini tadi ya. Nah, jadi kalau kita punya gambar Allah, berarti kita punya potensi menjadi serupa dengan Allah. And then bagi Maximus, kodrat manusia menyandang gambar Allah, dan ketika ia dibebaskan dari kecenderungannya untuk melekatkan diri pada benda-benda ciptaan yang diwakili oleh tubuh tadi, kemudian dipersatukan dengan Allah melalui roh, maka ia menemukan ketenangan. Ini sebetulnya menemukan keheningan ya, silence ya di dalam gambar. Gambar itu adalah archetype ilahi yang di dalamnya manusia menemukan istirahat sabat yang mereka rindukan, kata Maximus. Jadi ketegangan yang menarik sedang bekerja dalam konsep gambar ilahi ini. Apa? Ketegangannya apa? Ada kecenderungan pada melekat pada benda ciptaan, tapi juga mencari archetype ilah atau rupa ilahi itu. Ya, kenapa kok manusia itu selalu mencari Allah, merindukan Allah di dalam hati sanubarinya? Ya karena dia adalah gambar tadi. Ya, cuma karena nus atau jiwanya melekat kepada tubuhnya, benda-benda ciptaan, maka dia tadi miss the target jadinya. Ya, jadi ada semacam gaya tarik menarik atau affinity ya. Nah, kalau nanti Lud itu menjelaskan ada namanya istilahnya affinity. Affinity itu begitu manusia di dalam gambar Allah itu selalu ada, dan ada dosa satu sisi, ada affinity, daya tarik menariknya. Oke. Nah, gambar ilahi ditarik oleh orang yang menjalani kehidupan suci, sementara pada yang sama ditarik oleh gambar tersebut. Nah, ini jadi menjadi semacam hubungan timbal balik. Ini yang pertama. Yang kedua, gambar Allah, tadi yang pertama ya, gambar Allah dan di manusia ada potensi menjadi rupa Allah. Nah, yang kedua kita harus membedakan di sini gambar dan rupa Allah. Tadi saya sudah jelaskan, gambar Allah itu lebih kepada ciri-cirinya Allah, sifat-sifatnya Allah. Gambar itu menjelaskan siapa Allah sih. Allah itu apa? Kasih. Allah itu apa? Punya kehendak bebas. Allah itu apa? Punya rasio. Allah itu apa? Punya perasaan. Allah itu apa? Punya keinginan nggak? Kehendak nggak? Ada. Makanya manusia kalau dicipta menurut gambar Allah, berarti kalau gambar Allah itu ada dalam diri manusia, berarti ada di dalam kompositnya. Ada di dalam jiwanya. Nah, kalau dalam jiwa manusia itu ada keinginan, ada intelijen, ada insensif, maka Allah punya nggak? Punya perasaan nggak? Punya pikiran nggak? Punya kehendak nggak? Punya. Loh, berarti Allah kayak manusia dong. Nah, kamu salah berpikir. Manusia yang kayak Allah. Karena manusia dicipta menurut gambar Allah. Jangan salah berpikir. Loh, kamu jadikan Allah itu jadi manusia. Memang dia jadi manusia kok. Loh, kok kamu gambar-gambar dia?
Ya memang dia jadi manusia bisa digambar, namanya dia gambar Allah. Ya. Loh kan dia rupa Allah, makanya bisa dibikin kayak patung. Kamu kalau lihat di gereja-gereja di barat itu pakai patung, bukan pakai gambar. Tapi itu penyembahan berhala enggak? Ya, sepanjang Maksimus mengatakan kalau kamu mencari Allah itu bukan penyembahan berhala, tapi kalau kamu mencari hal-hal di luar Allah itu penyembahan berhala. Gitu. Ya, nah, kita nggak bahas sampai ke sana, tapi yang jelas gambar dan rupa Allah itu dibedakan. Gambar itu adalah sifat-sifat Allah, ya, makanya manusia, dalam diri manusia, dalam jiwa manusia itu ada namanya kebaikan, ada namanya kebijaksanaan, ada namanya kehendak bebas. Itulah gambar Allah. Ya. Nah, di sini Maksimus menjelaskan ada dua karakteristik. Pertama sebagai makhluk dan yang kedua sebagai makhluk kekal. Ya. Nah, Maksimus mengatakan kebaikan dan kebijaksanaan itu adalah gambar Allah tadi. Ditempatkan dalam kemampuan kehendak manusia atau kekuatan kehendak. Nah, sehingga manusia dari gambar Allah itu punya yang namanya kehendak. Ya, punya yang namanya kehendak, kekuatan kehendak. Oleh karena itu, apa adanya Allah di dalam kodrat keilahian, manusia dapat menjadi kekal dalam partisipasi. Maksimus melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana atribut-atribut ilahi ini sesuai dengan penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah karena keberadaan kita menurut gambar Allah yang kekal. Artinya, sementara keberadaan kita bukan tanpa asal, tapi keberadaan kita tanpa akhir. Selanjutnya kita diciptakan menurut rupa Allah karena kita baik menurut kebaikan Allah dan kebijaksanaan dalam rupa hikmat Allah. Karena Allah itu baik dan bijaksana menurut kodratnya dan manusia demikian oleh karena anugerah. Maksimus mengakhiri dengan mengatakan setiap orang ada dalam gambar Allah tetapi hanya yang baik dan bijaksana yang mencapai rupa Allah. Jadi manusia itu diciptakan kayak gini. Jadi makhluk yang fana tapi sekaligus makhluk yang kekal. Makhluk yang fana itu artinya gini, kamu harus pakai kebijaksanaan, kehendak yang Tuhan kasih untuk mencapai namanya makhluk kekal. Jadi dia katakan, setiap orang ada dalam gambar Allah, makhluk. Tetapi hanya yang baik dan bijaksana yang akan mencapai rupa Allah. Gambar itu kekal adanya karena Allah itu kekal, tapi rupa itu mengandung kebaikan dan kebijaksanaan. Ya, ini halaman 86 sampai 87. Coba kita buka di sini. Ini nanti kalian bisa baca 86 sampai 88. Saya udah terjemahin ya supaya lebih cepat kita bahasnya. Nah, ini. Oke. Ini ya. Ini sampai di sini. Sorry 86 ya. Nih, when God dan seterusnya ini ya. Nah ini sampai mana tadi? 87. Nih ya. Oke. Ya. Setiap orang ada dalam gambar Allah, tetapi hanya yang baik dan bijaksana yang akan mencapai rupa Allah. Nah, sehingga untuk mencapai rupa Allah, kata Maksimus, kita harus bisa memakai kehendak bebas kita untuk kebaikan dan kebijaksanaan. Maka tadi saya katakan, tadi mana tadi? Ini. Oh, ini ya. Nah, ini kita harus pakai ini. Kehendak bebasnya. Gitu. Jadi kalau kamu memilih yang baik dan bijaksana, ya kamu memilih Allah, sebab Allah itu baik dan bijaksana. Gitu, ya, simpelnya seperti itu. Nah, Maksimus menyarankan bahwa setiap orang diciptakan
menurut gambar Allah, tetapi hanya mereka yang pikiran, ucapan, dan inderanya dipusatkan dan diresapi rahmat Allah yang membangun kekudusan yang menjadi milik mereka secara alami. Nah, gitu. Jadi bagaimana Pak gambar ini bisa menjadi rupa? Gambar ini bisa jadi rupa. Kompositnya itu harus diresapi oleh namanya rahmat atau energi. Apa? Rahmat. Nah, misalnya contoh, saya kasih contoh. Kamu mau buat apa ya? Saya nggak ahli makanan ya. Roti. Oke, sini kan udah pintar ya buat roti. Roti kompositnya apa? Tepung. Tapi tanpa ragi jadi roti nggak? Enggak kan? Ya kan? Keras kan? Atau iya, pokoknya bukan roti yang kita mau lah. Benar nggak? Ya kan? Gitu. Tapi apa yang membuat roti itu mengembang jadi bagus? Ragi. Ragi itu kayak semacam anugerah tadi yang mengubah komposit itu jadi roti. Nah, komposit kita apa? Terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh atau nus tadi. Nah, itu harus dikasih apa? Dikasih apa? Ragi. Raginya apa di sini? Rahmat Allah. Ngerti? Generasi? Raginya apa? Kamu tadi coba buka matamu 5 cm. Ya. Supaya dekompositnya itu jadi roti, maka butuh apa? Ragi. Tepung jadi roti harus ada ragi. Benar kan? Nah, supaya kita jadi ilahi, jadi seperti atau serupa dengan Allah, maka tubuh jiwa rohnya itu harus dikasih ragi. Raginya apa? Rahmat Allah. Jadi, paham? Nah, itu. Nah, harus diresapi rahmat Allah. Lalu Mazmur menjelaskan, secara kodrat diberikan kekudusan gambar Allah, dan intelek atau nus mendorong jiwa untuk menyesuaikan diri dengan pilihan bebasnya sendiri dengan keserupaan Allah. Oleh karena itu, Maximus melanjutkan tradisi membedakan antara gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Maximus menggarisbawahi peran penting yang dimainkan kehendak manusia dibentuk dan diubah menjadi serupa dengan Allah. Tapi masalahnya gini, komposit kita, tubuh, jiwa, dan roh itu harus takluk di bawah apa? Kasih karunia Allah, kerelaan kita, kehendak kita. Nah, oleh sebab itu, gambar Allah ini yang sudah diberi kehendak bebas ini, ya harus memilih. Ya, gitu. Memilih untuk apa? Diresapi oleh anugerah Allah. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan nggak? Apa kamu? Hah? Kok ketawa? Tanya enggak, ketawa melulu. Oke, ada pertanyaan dari yang online? Dari Vivian, Sarah, dan Oscar. Mungkin itu yang masih saya bingung ya Pak. Terus bagaimana Yesus Kristus itu
Iya, dia kan mengambil kodratnya manusia melalui perawannya Maria. Jadi ya memiliki ciri-ciri dan fisik seperti manusia. Nah, konsep gambarnya manusia itu diambil dari mana tuh, Pak? Oh, maksudnya wujudnya manusia itu seperti kita sekarang itu ya, ya menurut ini ya Adam ya. Adam sebagai manusia pertama, tetapi Adam itu kan sebagai manusia pertama yang dicipta oleh Allah sendiri kan, dibentuk, didesain oleh Allah sendiri dari bumi ya, dari tanah, dari debu dan tanah kan katanya kan. Nah, waktu Allah mendesain tubuh manusia, debu dan tanah itu sudah menurut pola gambar tadi. Gambarnya sudah ada karena di dalam kekekalan tadi. Ya, berarti dalam gambar Allah itu ya seperti ini. Manusia punya tubuh seperti ini, kaki berkaki dua, bukan monyet ya. Kita nggak percaya manusia pertama itu kerah katanya, monyet gitu. Ya, manusia seutuhnya seperti kita. Ya. Gitu. Karena gambar Allah itu menjadi pola dasar archetype ilahi tadi ya, dikatakan archetype ilahi dari penciptaan manusia atau Adam dan Hawa itu. Ya. Oke. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita masih hanya bahas nggak banyak ya. Sebetulnya saya target tuh hari ini selesai kejatuhan. Tapi kalau saya udah ngajar ya lari kemana-mana sih ya. Ya begitulah. Ini topik yang kalau bahas tentang ini ya semua. Oke. Iya, tapi kan baru topiknya gambaran rupa Allah tuh belum selesai. Oke. Nggak apa-apa. Kita akan bahas lagi minggu depan. Tapi yang penting apa yang dipelajari hari ini bisa dipahami ya, terutama oleh generasi dan kawan-kawan ya yang semester 3 ini. Oke. Belum muntah kan? Nah, Eka belum ya? Nanti minggu-minggu selanjutnya akan lebih sulit. Iya, siap. Apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu dapat hal yang baru apa? Komposit. Oh, apa itu? Oke, logoi ya. Nah, ini kamu bisa baca di sini tadi. Logos dan logoi. Chapter 3 ya. Jadi kalau belajar Bapak Gereja itu memang ya ada sedikit sulit lah ya sebetulnya. Makanya kita coba baca yang secondary source-nya dulu. Ya. Yang ini ya. Ini creation out of nothing, itu udah bahas minggu lalu. Kemudian essence dan energy, ini logos dan logoi di sini. Ini Cas Maximus ya. Ya, dia juga ambil dari idenya Origen. Jadi kalau Maximus itu jago Origen, Evagrius. Itu dua itu ya, tokoh yang sangat berpengaruh sama dia. Oke, ini logoi. Yang bisa baca ya. Halaman 41. Nah, ini yang tadi yang saya stabilo ini udah saya terjemahin ya di buku ini. Oke, nanti saya kasih PDF-nya di Google Classroom ya.
Jadi tolong dibaca tentang kejatuhan. Minggu depan kita akan bahas ini. Terus kalau bisa nanti kita akan belajar tentang keselamatan, ya. Semuanya masih maksimum. Oke, keselamatan. Semoga minggu depan bisa sampai kejatuhan dan keselamatan. Oke. Ya. Oscar, Sarah, Vivian, kita selesaiin ya. Kita selesai hari ini. Kita berdoa. Minta siapa ya? Vivian berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang terus kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Dan terlebih terima kasih buat seizin Tuhan juga kami dapat sama-sama belajar melalui kelas dogmatika ini, bagaimana kami dapat memahami penciptaan-Mu, di mana Tuhan menciptakan kami, dan bagaimana kami juga dapat memahami gambar dan rupa Allah sendiri. Dan kiranya hikmat yang daripada Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti, dan terlebih kami dapat juga menjadi berkat untuk mengaplikasikannya di sekitar kami masing-masing, untuk kami saling berbagi, untuk kami lebih mengenal akan Engkau. Dan jika sebentar juga Tuhan, kami akan menyelesaikan kelas ini dan kami akan beraktivitas lagi. Kiranya Tuhan yang selalu menjagai kami, memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Vivian. Thank you semuanya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Sarah, Oscar.